Oke, kita sudah live ya. Sudah live di Facebook dan sudah ada yang hadir. Oke, kita langsung mulai aja. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi di kelas pasti paham investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara. Saya dari tim digital bisnis dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan terkait materi platform. Lalu saya tidak sendirian di sini, ditemani oleh Mas Aji dari tim research dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang akan membahas terkait dengan tema investasi saham bagi milenial tanpa FOMO. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin lebih lanjut untuk materi tersebut ya, nanti ada sesi tanya jawab, bisa langsung tanya saja di kolom Q&A, dan Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi langsung bersama Mas Aji, seperti itu. Dan nggak lupa juga kita akan menampilkan dari sisi website CGSMB Sekuritas Indonesia. Kita akan menampilkan dari kelas edukasi dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti kelas-kelas kita bisa langsung kunjungi di website kita seperti itu. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu untuk website kita. Oke, di sini adalah website resmi dari CGSMB Sekuritas Indonesia, yaitu adalah cgsmb.co.id/id/home ya Bapak Ibu. Jadi bisa langsung kunjungin aja di website kami seperti itu. Lalu di sini juga banyak hal yang menarik yang tentunya Bapak Ibu bisa kunjungi. Dan biasanya kalau kita ada promo ataupun ada event, semua ditampilkan di website maupun di sosmed seperti itu. Nah, yang saya jadi daya tarik adalah di website ini ada menu riset Bapak Ibu. Jadi di sini kita oleh tim riset kami itu mengupdate terkait apa namanya berita-berita hangat atau riset yang dianalisis oleh tim analis kami ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi di website kami di research. Dan kita juga ada berita pasar modal yang terupdate setiap harinya Bapak Ibu. Jadi di sini juga tersedia dari berita-berita secara eksklusif ya atau secara update. Bapak Ibu bisa langsung kunjungi dan bisa menjadi informasi yang penting, apalagi ya Bapak Ibu yang sering trading, itu bisa terlihat di sini. Atau yang belum buka rekening, itu bisa melihat atau bisa mengenal dari CGS Sekuritas Indonesia lebih dekat seperti itu. Lalu kita juga ada kelas edukasi ya. Jadi di sini kita ada kelas edukasi, tetapi di sini juga ada edukasi untuk investasi. Ini menampilkan seperti artikel ya Bapak Ibu ya, misalnya kayak artikel tentang rate issue, stock split, atau perbedaan saham biasa dan saham preferen, kita bisa sajikan di sini Bapak Ibu ya. Apalagi di sini kita lihat ada edukasi investasi perbedaan dari saham syariah maupun konvensional. Nah, ini adalah dari sisi edukasi investasinya. Dan di sini juga ada jadwal-jadwal yang Bapak Ibu bisa daftarkan ya. Jadi kita kemarin baru saja ada SPM. Nah, ini khusus untuk nasabah yang pemula Bapak Ibu atau yang belum pernah berinvestasi. Ini biasanya dibawakan oleh dari EDX juga ya. Mas Yusuf itu juga menjadi pemateri dan di tim CGS juga pemateri terkait platform seperti itu. Dan kalau di sini Bapak Ibu kita melihat ya ada jadwal kelas pasti yang saat ini kita selenggarakan yang dibawakan nanti juga ada Mas Aji. Di sini juga akan terlampir semua untuk kelas-kelas kita seperti itu. Jadi tunggu apa lagi? Bapak Ibu bisa langsung kunjungi saja di website kami di cgscmb.co.id. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi, di sini sudah ada Mas Aji dan yang akan memaparkan materi sesi pertama. Oke, Mas Aji, waktu di tempat dipersilakan. Oke, thank you banget ya. Tadi Wisnu udah jelasin ke teman-teman dan Bapak Ibu tentang website dan nanti juga akan dijelasin ya tentang online platform trading dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, di kesempatan siang hari ini yang baik ya, alhamdulillah hari ini cerah nih udaranya dan tentunya ini bisa membawa vibe yang bagus nih untuk kita semua bisa kembali beraktivitas ya, dan juga di siang hari ini kita bisa sharing-sharing tentang investasi dan topik yang kita akan diskusikan ya di siang hari ini bagaimana investasi saham
bagi millennials ya, ini tanpa FOMO. Nah, sebenarnya investasi saham sih buat siapa aja ya. Tapi khususnya karena misalnya millennials ini punya berjuta impian ya, punya tujuan ataupun dalam arti di masa depan ingin banyak meraih sesuatu ya, tentunya ini penting banget nih seperti bagi millennials untuk mulai investasi ya. Dan juga nggak hanya milenial saja, kita semua ya, masyarakat itu penting banget nih untuk mulai investasi. Dan tentunya investasi yang baik, yang seperti apa? Tentunya investasi yang tepat ya. Jangan hanya asal-asalan nih Bapak Ibu ya, jangan asal-asalan karena tren saat ini mungkin lagi hype nih investasi tertentu, tentunya kita jadi ikut-ikutan tapi tanpa tahu ya, tahu produknya, tahu tentang literasinya, kita asal main aja yang ngikutin arus yang lagi hype ya, tanpa tahu mungkin ini produknya gimana, kemudian risikonya gimana. Nah, itu sangat diwaspadai karena tentunya investasi itu punya modal kita sendiri nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita nggak tahu investasi apa yang kita lakukan, nah tentunya mungkin kalau investasinya turun, kita juga ini yang menanggung rugi. Oleh karena itu, investasi saham adalah investasi yang harus kita ketahui, kita pahami, dan tentunya kita nanti belajar praktekkan ini gimana ya. Dan jangan asal ikut-ikutan atau FOMO. Nah, jadi kita feel free nih Bapak Ibu ya, yang online di siang hari ini. Kalau ada pertanyaan, ini silakan ya, monggo bisa kita diskusi ya, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya ya di Zoom ini di kolom Q&A, dan juga teman-teman yang di online di siang hari ini ya. Nah, tentunya FOMO itu apa sih teman-teman dan Bapak Ibu? Nah, mungkin kalau yang tahu FOMO ini boleh nih ya, sharing ke kita, FOMO itu apa sih ya? Nah, mungkin kalau yang belum tahu ya, jadi FOMO itu adalah singkatan nih Bapak Ibu ya. FOMO itu fear of missing out. Jadi istilah bahasa yang sederhananya ya, ini adalah anak muda yang ketinggalan ya, takut ketinggalan tren yang sedang berkembang saat ini. Jadi ibaratnya seperti misalnya ketinggalan kereta ataupun sesuatu ketinggalan zaman ya. Misalnya nih, kan kalau kita lihat nih anak-anak muda ini suka ini ya, dalam arti suka mengaktualisasi diri ya dengan gaya hidup yang masing-masing tentunya berbeda ya. Tapi tentunya biasanya adalah anak muda ini pengen mencolok ya, pengen mengaktualisasi diri kalau dirinya itu mengikuti tren yang berkembang di zaman globalisasi saat ini ya. Misalnya mengikuti tren mode, tren gadget, teknologi, ataupun otomotif ya. Tentunya kalau misalnya nggak mengikuti tren-tren yang terbaru, mungkin biasanya mereka takut nih ya, dalam arti terkena judgement ya, bahwa dia itu nggak gaul gitu ya. Tapi tentunya kembali lagi nih, apakah kita punya power yang sama ya, punya kemampuan yang sama untuk ngikutin tren yang berkembang ya. Tentunya setiap orang ini punya kemampuan finansial yang berbeda-beda. Nah, terkadang mungkin challenge-nya adalah tiap orang ini suka memaksakan ya, memaksakan supaya dirinya tetap sama nih, tetap sama dengan orang-orang yang tentunya terus ngikutin arus kemajuan zaman ya. Dan tentunya mungkin kalau yang kemampuannya mungkin nggak sesuai dengan apa yang mereka mau ya, tentunya biasanya ada muncul istilah nih teman-teman dan Bapak Ibu ya, muncul istilah yang namanya BPJS, budget pas-pasan, jiwanya sosialita. Jadi kantongnya ibaratnya budgetnya itu pas-pasan, tapi jiwanya itu tetap ingin ya berkembang sesuai dengan tren yang lagi hype, yaitu dengan jiwanya itu sosialita ya. Dan tentunya kadang mungkin kalau orang mungkin dari budgetnya mungkin pas-pasan supaya biasa tetap sosialita ya, nah terkadang ya apapun itu bisa dijadikan power ya untuk dia bisa memenuhi keinginannya. Seperti misalnya mungkin kalau budgetnya itu nggak ada, dia berhutang ataupun dia misalnya cicilan ya, pakai kartu kredit supaya bisa membeli barang yang diinginkan gitu ya. Tapi tentunya kalau ibaratnya utang ya, tentunya itu sifatnya panas nih Bapak Ibu ya. Sifatnya panas yang dalam arti cicilan di bulan-bulan ke depan kita tentunya dibayang ya, dikejar-kejar. Nah, tentunya kalau utangnya itu tambah besar, tentunya itu akan nggak sehat nih ke finansial kita. Oleh karena itu penting banget ya, seperti judul kita ini bagus banget ya. Jadi investasi saham ini untuk milenial, tapi jangan sampai FOMO ya. Nah, jadi
tentunya investasi itu buat apa sih teman-teman ya? Investasi tentunya ini untuk mempersiapkan ya apapun yang mungkin tujuan di masa depan ingin kita capai, yang mungkin kalau hanya mengandalkan misalnya pendapatan kita dari pekerja ataupun hal yang lainnya mungkin ini belum cukup ya. Dan tentunya dengan investasi kita combine ya, hasil dari investasi ditambah dengan active income yang kita punya, nah itu jadi kombinasi yang perfect gitu ya. Nah, jadi tentunya supaya kita bisa bijak nih ya, mengikuti perkembangan zaman dan tentunya problematika ya, serba-serbi, tentunya godaan ya, di zaman yang serba canggih, semua bisa diakses ya. Nah, tentunya kita harus bisa kembali refleksi terhadap apa yang kita mampukan ya, dalam arti kemampuan kita kemampuan finansial kita masing-masing ya. Nah, jadi tentunya sebelum kita terjebak oleh gaya hidup yang sosialita ya, kita reflect dulu nih. Apakah kita tergolong orang yang tentunya punya finansial yang cukup mampu atau enggak? Nah, mungkin kalau enggak ya kita harus bisa bijak nih ya dalam mengelola finansial ya. Nah, seperti halnya di sini nih ya. Jadi no untuk BPJS, tapi yes nih untuk bisa pintar ya menimbang-nimbang apakah dari segi keinginan kita itu wajib banget nggak sih untuk dipenuhi ya, dibandingkan misalnya kebutuhan yang wajib ya untuk dapur, untuk beli kebutuhan pokok, makan ya, dan juga hal-hal yang penting ya untuk misalnya kedepannya kita perlukan. Jadi kalau kita tahu nih apa yang kita butuhkan ya, tentu di masa depan kita inginkan, dan tentunya mungkin kalau kita tahu itu sangat penting untuk kemajuan kita di masa depan ya, pengembangan kita di masa depan, mungkin ini kita bisa menghindari ya terjebak dari tren FOMO tersebut nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, apa sih yang bisa menyebabkan FOMO itu? Nah, tentunya nggak bisa lepas ya dari perkembangan teknologi. Karena tentunya adanya FOMO kan biasanya ada orang yang tentunya rame-rame nih, misalnya membuat suatu tren tersendiri, ataupun juga sebuah ajakan-ajakan tertentu yang tentunya mungkin nggak kita tahu nih apakah ini benar-benar kita butuhkan apa enggak ya. Dan tentunya kalau misalnya kita terus scroll sosial media dan mungkin sebuah tren itu ramai nih ya, diikuti orang, tentunya kita mungkin merasa kudet atau kurang update ya kalau misalnya kita nggak mengikuti tren tersebut. Jadi karena kita selalu ngeliatin sosial media, oh orang lain kanan kiri ya semuanya itu pada ngikutin tren tertentu nih, jadi kadang terbesit di pikiran ya, di benak kita, mungkin kita ingin nih mengikuti tren tersebut. Dan tentunya misalnya kemudian juga memaksakan diri membeli barang tertentu agar tidak ketinggalan zaman. Mungkin contohnya ada nih teman-teman ya, saya sempat ngelihat di FYP sosial media itu ada suatu konten yang dia tuh di dalam arti menceritakan ya. Jadi kalau misalnya dia harus punya suatu gadget merek tertentu yang kalau nggak punya ya, itu dia nggak bisa nih masuk ke circle tersebut ya. Nah, jadi tentunya kalau hal tersebut pasti orang yang mau masuk circle tersebut ya, misalnya geng atau pertemanan ya, tentunya mereka terasa terkucilkan ya kalau nggak punya gadget yang punya teknologi tertentu atau merek tertentu, brand yang canggih tertentu ya. Jadi tentunya harus kita pilih-pilih nih apa yang tentunya mungkin bagus kita ikuti, ataupun itu lebih ke arah yang cenderung impulsif ya. Jadi tentunya kalau namanya keinginan ya Bapak Ibu ya, jadi teman-teman kalau kita lihat keinginan itu memang nggak ada habisnya ya, nggak ada habisnya, dan tentunya mungkin kalau kita terus ngikutin ya tren keinginan yang kita inginkan, itu nggak akan habisnya teman-teman ya. Selalu ada yang baru lagi, selalu ada yang lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, lebih mahal lagi, yang akhirnya bikin kita capek sendiri nih Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu ya, yuk kita nggak usah terlalu ngurusin ya, mau dicap dalam arti mungkin kurang update, kurang ini. Yang penting kita tahu nih ya, apa yang penting bagi kita, dan tentunya ke depan itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Nah, jadi millennials itu keren loh teman-teman ya, tanpa harus FOMO ya. Jadi tentunya kita harus tahu nih, bahwa setiap orang ini punya prosesnya masing-masing ya, titik mulai, titik berhenti, dan juga mungkin circle support system yang berbeda-beda.
Dan tentunya nggak ada perlombaan ya untuk bisa menjadi orang sukses dalam waktu tertentu, misalnya mendapatkan sebuah pencapaian di umur tertentu tuh ya, misalnya di umur 25 itu harus punya uang 1 M atau apa, itu nggak ada patokan yang baku ya teman-teman. Intinya adalah setiap orang itu punya prosesnya masing-masing ya, dan mungkin yang harus mungkin kita renungkan adalah bagaimana nih kita mungkin menjadi pribadi yang lebih baik dan kita ke depan ini bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan langkah yang bagus ya, yang positif ya. Nah, tentunya dari hal yang kecil ini bisa nih teman-teman ya menjadi hal suatu yang besar. Nah, salah satunya misalnya teman-teman Bapak Ibu ini punya impian ya di masa depan. Oh, mungkin misalnya yang masih milenials nih, ini punya rencana untuk nikah ataupun rencana ingin punya rumah untuk keluarga kecil barunya nih ya. Ataupun nanti ketika mungkin yang teman-teman Bapak Ibu udah berkeluarga ya, ingin mempersiapkan dana liburan untuk keluarga ya, ataupun mungkin membeli sebuah hal-hal lainnya yang tentunya positif ya, ataupun mungkin secara jangka panjang mempersiapkan dana pensiun untuk masa pensiun yang bahagia. Nah, itu tentunya pasti bagus banget ya tujuannya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa bertumbuh ya, bertumbuh untuk kita bisa tanamkan. Nah, di mana juga kita lihat bahwa millennials ini punya berjuta impian dan cita-cita nih Bapak Ibu ya untuk diwujudkan. Nah, pentingnya ini punya growth mindset ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini tahu belum ya, udah tahu belum antara growth mindset dan a fixed mindset. Nah, jadi di sini adalah kita bisa melihat ya, growth mindset intinya adalah orang yang melihat sebuah peluang ya, peluang untuk terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan biasanya kalau fixed mindset ini biasanya orang yang melimitasi pikiran dan kemampuannya sendiri ya. Jadi tentunya kalau misalnya, oh saya gagal nih, ya udah nih saya nggak bisa sukses gitu ya. Nah, bedanya kalau growth mindset adalah melihat sebuah kegagalan yang dihadapi ini adalah sebuah peluang untuk bertumbuh ya. Kalau dia bisa memperbaiki ya, mempelajari dari sebuah kesalahannya, nah tentu dia bisa berhasil nih di masa depan. Ya, jadi adalah growth mindset adalah ya dimiliki sejak kecil untuk terus berkembang ya, untuk terus belajar hal yang baru di dunia. Sama halnya Bapak Ibu yang ikut kelas pasti hari ini ya. Ini adalah Bapak Ibu teman-teman yang tentunya juga punya growth mindset ya, yang terus belajar hal baru dan tentunya kita bisa sharing-sharing tentunya di siang hari ini di kelas pasti online bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, tentunya untuk level keuangan ya, dalam arti untuk level keuangan kita masing-masing secara growth mindset. Nah, tentunya biasanya ini ada 3 case ya teman-teman dan Bapak Ibu ya, di mana case yang pertama adalah kondisi di mana pemasukan kita itu sama besarnya dengan pengeluaran, dan kemudian kalau yang hemat ini biasanya pengeluarannya itu lebih kecil dibandingkan pemasukannya ya, dan kemudian mungkin yang biasanya yang agak boros adalah pengeluarannya ini lebih besar nih dari pemasukan. Katanya kalau mungkin pengeluarannya lebih besar dari pemasukan, mungkin kalau nggak di-cover mungkin entah berutang atau apa ya. Tapi mungkin dari sini adalah hal yang penting bagi kita adalah dari segi finansial ya. Tentunya berjalannya waktu, berjalannya usia, umur kita mungkin semakin hari semakin menua ya. Mungkin dari segi mungkin nggak seumur hidup kita ini akan bekerja setiap hari ya teman-teman, karena tentunya mungkin biasanya di Indonesia itu kita ada masa di mana kita akan memasuki masa pensiun ya, dalam arti sekitar rentang usia sekitar 50-an atau 55 biasanya kita harus mikir-mikir nih udah mau masuk pensiun ya. Nah, tentunya kalau kita nggak mulai mikir nih sejak dini, sejak muda ya, tentang bagaimana kita mempersiapkan masa depan, tentunya nanti kalau udah sampai di masa pensiun kita bingung ya, gimana nih untuk menghidupi masa pensiun nanti. Karena tentunya kalau pensiun kita udah nggak punya pemasukan lagi ya secara aktif ya yang lebih besar. Oleh karena itu penting banget nih teman-teman dan Bapak Ibu ya untuk mulai investasi dan juga sembari juga menabung nih dana darurat ya. Nah, dana darurat ini adalah dana yang untuk memenuhi kalau kita ada kebutuhan dadakan ya. Dan sedangkan untuk investasi ini alokasinya ini bisa memenuhi misalnya teman-teman di masa depan secara jangka pendek atau jangka panjang ini punya keinginan ya dalam arti kebutuhan tujuan finansial. Nah, itu bisa
teman-teman capai dengan mulai investasi. Dan di mana mengelola budget ya, budget pendapatan yang kita terima tiap bulan ya, ini bisa secara proporsinya. Nah, ini supaya lebih mudah ya, dalam arti memang nggak saklek, tapi kembali lagi nih, mungkin bisa dikembalikan ke diri kita masing-masing ya. Tapi mungkin idealnya ini untuk kebutuhan ya, ini minimal ini sekitar 50%, atau mungkin kalau bagus tuh bisa lebih rendah dari itu. Kemudian dari segi dalam arti kebutuhan dulu ini dipenuhi, kemudian dilanjutkan tabungan ya, tabungan Bapak Ibu ini mulai nabung untuk dana darurat dan juga untuk investasi saham ya, karena tentunya investasi saham ini harus pakai dana yang dingin ya, yang udah kita penuhi dulu nih kebutuhan kita, baru kita mulai untuk berinvestasi dan nabung nih untuk dana darurat jaga-jaga. Nah, keinginan ya tentunya pasti namanya manusia ya. Ini pasti kita punya keinginan ya, tentunya mungkin pengen makan yang enak sedikit ya. Kemudian ada nonton lah, ada film yang bagus, pasti kita ingin nonton ya, ataupun hal-hal yang tentunya sifatnya leisure. Nah, tentunya penting banget ya, selain tadi kita bisa mengelola keinginan kita, memanage dalam arti supaya tidak mengikuti tren terlalu dalam arti terlalu hype ya dalam FOMO itu, dan tentunya kita bisa bijak mengelola finansial ya dengan alokasi budget yang proporsional ya, 50% di awal ini harus dipotong kebutuhan, kemudian selanjutnya menyisihkan 20% untuk dana darurat dan sekaligus untuk modal berinvestasi dan keinginan ya, sesekali ya kita ngopi-ngopi cantik boleh lah ya teman-teman, mungkin jalan-jalan ataupun hal yang bisa merefresh semangat dan jiwa kita supaya lebih produktif. Ya, berikutnya adalah investasi gaya hidup baru nih ya teman-teman. Nah, keren banget ya, investasi jadi gaya hidup baru bagi milenials. Nah, kenapa sih pentingnya investasi? Ya balik lagi nih teman-teman ya, Indonesia kita ya dalam bekerja ini punya keterbatasan ya, dan biasanya kalau kita bekerja ya, misalnya saya kantoran ya, tentunya punya batas usia kerja ini mungkin limitasinya sekitar 55 tahun ya, atau mungkin tergantung relatif ya, mungkin ada yang mungkin punya kebijaksanaan yang lebih longgar 60 tahun atau apa, intinya menjelang 50 tahun biasanya itu kita harus memikirkan ya, wah nanti akan pensiun ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kalau kita udah nggak bekerja nih ya, dapat active income, kira-kira dari mana nih sumber penghidupan kita setelah nanti kita memasuki masa pensiun ya. Nah, tentunya pasti kebutuhan wajib, dapur, makanan, ataupun juga maintain kesehatan, membeli suplemen, dan yang lain itu adalah hal yang wajib ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita nggak mikir dari sekarang ya, kalau pengeluaran kita itu habis semua ya, maksudnya pendapatan kita habis semua untuk belanja dan sebagainya ya. Nah, tentunya kalau kita udah pensiun, kita nggak punya tabungan lagi nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, sejak dini diperlukan investasi ya, nggak hanya menabung aja ya. Jadi harus mulai berinvestasi sejak dini, dan oleh karena itu bagus banget ya, jadikan investasi sebagai gaya hidup. Nah, jadi supaya ketika nanti udah nggak bekerja ya, pensiun, kita udah ada dana untuk menghidupi kehidupan kita ya, untuk mempersiapkan ya, menyambut masa pensiun dengan sejahtera dan bahagia. Nah, kenapa sih pentingnya investasi? Dan mungkin biasanya kadang orang, oh nabung juga cukup kok ya. Nah, di sini adalah challenge-nya adalah dari tahun ke tahun nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Ini barang kebutuhan pokok ya yang kita konsumsi, kita beli, belanjakan, ini tanpa sadar ini adanya inflasi teman-teman ya. Inflasi yang menyebabkan nilai uang kita ini menurun ya. Nah, menurun kenapa? Karena barang dan jasa yang kita konsumsi ya, bahan kebutuhan pokok ini naik ya, naik. Nah, mungkin kita nggak kerasa ya, tapi mungkin kita ambil contoh nih Bapak Ibu ya. Ini di sini adalah mie instan. Mie instan di tahun sekarang ya, mungkin ini tahun di sekitar 2020 ya, kan ini masih relatif hampir sama, mungkin naik-naik dikit ya. Nah, mungkin kalau kita pergi nih ya,
kita channel cek nih ke supermarket ataupun ke minimarket. Nah, mungkin kalau kita lihat nih sebungkus kira-kira berapa nih harganya nih Bapak Ibu nih. Boleh di-sharing nih ke kolom Q&A nih bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang live di Zoom. Nah, kira-kira kalau kita sekarang ke minimarket atau ke supermarket, nah kira-kira harga mie instan itu berapa ya satu pieces? Nah, mungkin atau enggak Bapak Ibu suka mie instan yang rasa apa nih? Ya, mungkin boleh di-sharing nih bersama kita. Nah, jadi kalau kita cek ya, channel cek harga mie instan, ini harganya itu satu piece itu 3.000 nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Dan kalau kita ulas balik di 10 tahun yang lalu ya, nah mungkin satu bungkus itu masih harganya Rp1.000. Nah, jadi kalau kita hitung ya, gap 10 tahun di masa lalu ya, ini terjadi kenaikan hampir 3 kali lipat ya dari segi harga mie instan. Belum lagi kalau mungkin barang-barang yang lain. Tapi nontonnya mungkin kita lebih gampang aja ini mie instan ya. Mie instan itu harganya naik 3 kali lipat ini 10 tahun yang lalu ya dibandingkan harga yang sekarang. Nah, jadi mungkin yang lebih besarnya lagi ya secara umumnya kalau kita lihat nih troli belanjaan di tahun 2000-an ini satu troli itu bisa nih dibayar dengan uang Rp100.000. Tapi kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu ya, uang 100.000 mungkin cuma bisa bayar beberapa barang ya. Itu pun tergantung kita belinya apa ya. Mungkin kalau susu mungkin susu anak atau apa ya, mungkin ya cuma untuk beli susu dan beberapa hal yang lain yang kecil ya nilainya ya. Jadi itulah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat uang 100.000 nilainya di tahun ini dan di mungkin 20 tahun yang lalu ya, itu nilainya itu menurun ya teman-teman ya. Nah, ini disebabkan apa? Disebabkan dari adanya inflasi ya. Barang konsumsi pokok itu naik ya, tapi nilai uang kita itu segitu-gitu aja ya. Nah, mungkin bisa di-sharing nih, apakah kalau inflasi nih mie instan ya, ini 10 tahun terakhir harganya naik 3 kali lipat. Apakah pendapatan kita juga naik 3 kali lipat juga nggak Bapak Ibu ya? Nah, mungkin kalau enggak ya, itu namanya ada inflasi ya. Uang kita itu tergerus oleh kenaikan barang dan jasa. Oleh karena itu penting banget ya, makanya di sini kita bilang investasi ini sebagai gaya hidup ya untuk millennials tanpa FOMO ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi hal ini penting banget ya. Jadi sekaligus juga investasi ini menjadi solusi dari adanya konsep inflasi tersebut ya. Nah, tentunya sebelum berinvestasi, ini penting nih Bapak Ibu ya, untuk mengenal ya profil risiko ya. Nah, itu kadang banyak di-skip ya, di-skip oleh investor karena yaitu tadi FOMO ya, karena ikut-ikutan. Nggak tahu profil risikonya, produk investasinya, tapi asal ikut-ikutan aja ya. Nah, jadi di sini adalah beberapa segmen dalam arti level dari risiko ya. Nah, di sini adalah dari segi yang low risk hingga high risk ya. Intinya sebenarnya risiko dan potensi apa yang kita dapatkan ya dari segi rewardnya, keuntungan itu sebanding ya. Jadi kalau misalnya investasinya yang low risk ya, kemudian juga potensi untuk cuan atau profitnya juga low juga. Nah, mungkin kalau yang risk-nya itu moderat atau tinggi ya, juga reward-nya itu tinggi juga ya. Tapi mungkin yang mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin baru investor pemula ya, atau sama-sama kita lah baru mulai belajar investasi. Nah, tentunya mungkin kita yang tengah-tengah aja deh, nggak terlalu low, tapi juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Tapi tetap kita bisa maintain namanya inflasi tersebut ya. Nah, jadi tentunya mungkin sebagai investor yang mungkin pemula ya, nah apa-apa nih dalam arti moderate ya, nggak terlalu konservatif tapi juga nggak terlalu risk banget ya, profit risk ya. Baru nanti mungkin kalau seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu udah jago nih sebagai investor atau trader, boleh nih mungkin meningkatkan risknya karena udah bisa memanage risikonya ya. Nah, itu nggak apa-apa ya. Nah, mungkin dari hal yang sederhana dulu nih, kita memulai dengan sebuah yang netral aja ya, moderat ya. Nah, itu adalah yang penting ya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya apa sih yang bisa dalam arti menimbulkan risiko? Nah, jadi risiko adalah sebenarnya sebuah hal yang kita ketahui ya, kita tidak ketahui. Oleh karena itu, supaya kita bisa meminimal risikonya, kita tahu nih apa yang kita harus
ketahui dari produk investasi. Misalnya kita harus tahu bisnisnya, kemudian kita harus tahu siklus bisnisnya itu seperti apa, kinerja fundamentalnya seperti apa, kemudian tantangan bisnisnya itu seperti apa ya. Kemudian juga hal ini bisa memberikan teman-teman edukasi nih bagaimana berinvestasi ini penting ya untuk mengenal produk investasinya. Dan kemudian adalah hal yang berikutnya adalah kita bisa meminimal risikonya ya dengan belajar ya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin tahu bagaimana mengelola risikonya, meminimal risikonya, ini teman-teman bisa belajar lebih lanjut nanti ketika sudah menjadi nasabah ya, kita bisa belajar lebih banyak tentang analisa fundamental, teknikal dan sebagainya, money management ya. Dan tentunya ini berguna dan penting banget nih untuk Bapak Ibu bisa berinvestasi, baik mungkin nanti menjadi trader ataupun investor yang andal nih di pasar modal Indonesia. Nah, saatnya investor millennials ya ini membangun passive income ya, supaya nggak FOMO. Tanpa FOMO dengan membangun passive income. Ya, passive income sebenarnya adalah sebuah pasif dalam arti sumber pendapatan di mana yang nggak harus kita bekerja keras ya, seperti saya misalnya menjadi karyawan ataupun mungkin pengusaha dan sebagainya, tapi kita bisa mendapatkan income ya, passive income ya, income ini dari aset ataupun investasi yang kita lakukan ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di sini ikut kelas pasti online ya, ini punya active income nih seperti saya, bekerja secara aktif harian, bekerja ke kantor, dan mungkin yang belum adalah passive income ya, di mana passive income ini seperti berinvestasi, punya big business ya. Dan tentunya ini menarik nih teman-teman ya, kalau kita bisa pilih investasi bisnis yang tepat, nah tentunya ini kalau investasinya tepat bisa mendapatkan, dalam arti bisa mendatangkan passive income ya untuk kita. Oleh karena itu penting banget juga kita harus tahu, kembali lagi ya, tahu apa yang kita investasikan, pilih investasi yang tepat. Nah salah satunya juga yang mungkin Bapak Ibu mungkin belum bisa punya modal banyak membangun sebuah bisnis, nah punya passive income juga bisa loh dengan hal yang sederhana, dengan modal yang minim ya. Ini dengan menjadi investor di pasar modal Indonesia nih ya. Seperti tokoh kenamaan yang sudah sukses ya di dunia ini, Warren Buffett. Nah, berikutnya adalah kalau mau investasi ini kira-kira pilih investasi apa sih, Kak? Nah, jadi di sini kita rangkumkan ya teman-teman dan Bapak Ibu ya, di sini adalah rata-rata return 10 tahun ya dari berbagai instrumen investasi mulai dari tabungan, deposito hingga saham ya. Nah, jadi kita bandingkan ya dengan tingkat inflasi dalam arti rata-rata 10 tahun terakhir ya. Nah, ini di angka 5,56%. Nah, jadi kalau kita punya uang 100.000, kira-kira berapa nih ya supaya 100.000 itu tetap utuh ya, kalau bisa kalau investasinya tepat itu bisa lebih meningkat ya nilainya 100.000 tersebut. Nah, di sini mungkin kalau tengah-tengah moderatnya itu deposito ya. Deposito itu 11-12 lah ya dengan inflasi. Jadi kalau inflasinya naik 5,5%, deposito juga naik ini 5,5% ya. Kemudian ada obligasi, ini juga salah satu instrumen fixed income, kemudian juga ada investasi emas ya. Dan kemudian investasi saham ini menjadi pilihan dalam arti yang mempunyai return yang paling tinggi dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Nah, jadi ini teman-teman bisa pilih ya, kira-kira mau pilih investasi apa. Nah, mungkin kalau investasi saham, nah kita bisa bahas-bahas lebih lanjut ya, dan kenalan lebih lanjut tentang investasi saham. Nah, next-nya, sebelum investasi saham ya, nanti kita belajar mungkin kenalan lebih lanjut tentang saham. Tapi yang penting esensial adalah sebelum investasi adalah kita harus punya dana dingin ya untuk dilakukan ya. Jangan sampai modal investasi ini pakai utang ya. Dan tidak dianjurkan Bapak Ibu all in, dalam arti ikut karena FOMO, mungkin jangan sampai keikut-ikutan investasi, ajakan, dan naruh semua modalnya di suatu instrumen tertentu, tapi nggak tahu nih investasinya kemana ya, ke produk apa. Jadi
dianjurkan adalah mendiversifikasikan ke beberapa sektor bisnis yang berbeda ya, supaya kalau misalnya ada sektor yang mungkin lagi turun, ya mungkin sektor yang lain yang positif nih ada gitu ya. Jadi misalnya kalau kita menaruh telur ya, ini jangan di satu keranjang aja, karena kalau misalnya keranjangnya jatuh pecah, semuanya pecah semua nih telurnya. Nah, kemudian juga melakukan analisis ya, melakukan analisa ya. Nah, melakukan analisa ini gimana nih, Kak? Jadi, analisa ini dilakukan untuk sebagai pertimbangan ya. Pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan investasi. Nah, analisa itu ada apa aja nih? Jadi, analisa ini adalah ada analisa fundamental dan teknikal. Nah, jadi ibaratnya bisnis membeli sebuah saham ya. Membeli sebuah saham sama saja kita membeli sebuah bisnis ya. Jadi, kita harus tahu nih, ini perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, kemudian kinerja keuangannya gimana, secara trennya ya di tahun-tahun sebelumnya ini pertumbuhannya gimana, bagus nggak, konsisten nggak ya. Kemudian juga outlook prospek ke depan ini oke apa enggak gitu ya. Nah, itu yang penting harus kita lakukan nih Bapak Ibu ya, secara fundamental perusahaannya. Dan kemudian jangan lupa ya, namanya beli saham, kita harus tahu momentum ya, apakah harga yang saat ini itu murah, menarik atau enggak ya, dari segi teknikalnya, apakah udah kemahalan ya, dari segi harganya itu gimana. Nah, itu penting banget ya, untuk mencari momentum yang tepat untuk membeli sebuah saham. Dan yang nggak boleh dilakukan tentunya yang pasti adalah memakai dana utang ya, karena dana utang ini dana yang sifatnya panas. Dan tentunya jangan pakai dana yang butuh di keperluan mendesak nih ya. Jadi tentunya kalau tadi kita sempat bahas untuk dana 20% itu untuk dana darurat, dana dingin. Nah, itu dana dingin untuk investasi. Nah, dana darurat itu adalah ini nih ya, keperluan jangka pendek yang mendesak ya. Misalnya dana tabungan habis ya. Nah, dalam arti kebutuhan pokoknya udah dipenuhi ya. Mungkin ada kebutuhan dadakan dan mungkin gaji kita mungkin udah cekak gitu ya, dan tentunya mungkin kita punya nih ya dana tabungan lainnya yaitu dana darurat. Nah, itu bisa dipakai nih ya kalau ada keperluan mendesak. Kemudian adalah jangan all in ya, tadi kita udah sampai, kita harus diversifikasikan dan jangan FOMO ya, jangan dengar gosip dari orang yang tidak punya, tentunya tidak tahu nih katalisnya apa dan hal yang sebagainya, yang tentunya yang lebih cenderung spekulatif ya dalam berinvestasi. Karena tentunya balik lagi nih teman-teman dan Bapak Ibu ya, investasi adalah modal yang kita tanamkan ya. Kalau modal yang kita tanamkan, mungkin investasi yang kita lakukan turun, modal kita juga ikut rugi ya teman-teman ya. Dan kalau rugi, kita sendiri yang nanggung, bukan orang yang ngajak kita yang nanggung. Oleh karena itu, do your own research ya Bapak Ibu, baik secara fundamental ataupun teknikal. Dan berikutnya sebelum mulai investasi, yuk mulai sehatkan finansial ya. Jadi sehatkan finansial yaitu adalah kita pangkas utang-utang yang memberatkan kita di kedepannya ya. Jadi tentunya kita lunasi dulu deh kalau masih ada utang ya. Dan prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Uang dapur, bayar kos ya, bayar tempat tinggal, listrik, makan, dan sebagainya. Ini 50% tadi yang kita bilang ya. Kemudian goals nih untuk ditabung dana darurat dan juga dana dingin ya. Ini buat yang teman-teman punya impian nih di masa depan. Dan 30%-nya ya ini bisa self reward dan mungkin ini bisa tentatif kalau teman-teman mungkin bisa menghemat. Nah, itu bisa dimaksimalkan ya untuk dana untuk tabungan, untuk dana darurat ya, untuk investasi. Nah, berikutnya kita yang menarik nih ya, tadi kita bahas dari segi kenapa sih millennials itu harus bijak mengelola finansialnya, dan juga dari bisa mengelola finansialnya itu harus mulai sejak dini melek investasi ya. Dan investasi ini harus bisa menjadi gaya hidup millennials. Kemudian pilihan investasi itu ada salah satunya itu ada saham ya. Nah, kira-kira saham itu apa sih teman-teman? Nah, jadi saham itu sama ajanya ini adalah sebuah bisnis ya. Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan dari penyertaan modal yang kita berikan ya. Nah, jadi ilustrasinya di sini adalah ada Kak Siji nih ya. Kak Siji ini pinter untuk bikin kopi. Nah, Kak Siji ini pengen ya buka bisnis kedai kopi kecil-kecilan ya. Dan modal ini 8 juta rupiah, tapi punya modal cuma 1 juta rupiah aja nih teman-teman. Nah, Kak Siji ini nggak kehabisan akal ya. Kak Siji ini menawarkan teman-temannya ini untuk bisa urun dana ya, dalam arti memberikan modal ke dia supaya 8 juta ini genap ya. Nah, akhirnya mereka percaya nih, karena Kak Siji itu pinter nih bikin kopi.
Nah, singkat cerita, Kak Siji ini mulai ini usahanya, dan berjalannya waktu, usaha ini bertumbuh ya, meningkat pesat ya, dari yang total usahanya itu 8 juta, ini menjadi 16 juta. Karena biasanya orang ini sekarang gemar nih ya, minum kopi, seperti saya nih ya, untuk nemenin teman-teman ya, saya juga ngopi nih ya. Nah, jadi dari peningkatan ya, peningkatan nilai bisnis yang dulunya 8 juta menjadi 16 juta, nah kini tentunya Kak Siji dapat cuan ya, dan teman-temannya ya. Jadi kalau kita bagi rata pro rate ya, yang dulunya modalnya 1 juta, ini menjadi 2 juta rupiah ya. Nah, tentunya mungkin kalau Kak Siji dan teman-temannya ingin dalam arti mengaktualisasi cuannya ya, profitnya ya, merealisasikan keuntungannya, ini bisa loh menjual kepemilikannya ke masyarakat orang lain ya, baik sebagian ataupun secara semuanya ya. Nah, itu sebenarnya konsepnya sama nih teman-teman ya, dari kenaikan harga dan perdagangan saham ya. Nah, jadi kembali lagi tapi ya, seberapa besar keuntungan yang mungkin nanti teman-teman dapat ya, itu kembali lagi nih dari segi porsi yang teman-teman lakukan, dan juga pilih investasi yang tepat ya. Tapi tentunya kalau misalnya mungkin Kak Siji, teman-temannya salah nih berinvestasi Kak Siji ya, oh ternyata Kak Siji nggak bisa mengelola cash-nya dengan bagus, mengelola bisnis dengan bagus, bukannya untung, tapi bisa aja nih rugi ya. Karena tentunya investasi itu ya, saya tekankan investasi itu tidak menjanjikan keuntungan, tapi kalau kita bisa memilih investasi yang tepat ya, kita bisa mengelola risikonya dan mungkin bisa juga mengoptimalkan profit yang mungkin bisa kita raih ya. Jadi tentunya selalu ditekankan bahwa nggak ada investasi yang menjanjikan return yang pasti, dan nggak ada investasi yang menjanjikan pasti cuan gitu ya. Itu aja. Jadi Bapak Ibu bisa tahu ya, oleh karena itu kalau ada hal tersebut kita bisa pilih-pilih nih ya, nggak sembarang masuk investasi karena ada risikonya. Jadi kalau supaya nggak kena risiko, kita harus pilih investasi yang tepat, dan tentunya kita harus tahu nih bisnisnya apa, profilnya gimana, dan tentunya gimana nih kinerjanya ke depan. Dan keuntungannya apa aja nih teman-teman ya? Keuntungan investasi di sini adalah yang pertama adalah selisih harga jual dan beli ya. Kemudian likuiditas yang tinggi, teman-teman juga pajaknya rendah ya. Juga sekaligus ini teman-teman bisa memiliki bisnis dengan suatu perseroan ya, saham TBK dengan modal yang relatif kecil, pembagian keuntungan yang ini bisa dibegakan ke pemegang saham ya, dalam bentuk dividen, dan juga ini mempunyai payung hukum yang diatur dan diawasi oleh OJK. Nah, di sini adalah study case, dan sebentar lagi kita akan masuk ke sesi Q&A ya teman-teman ya, 2.15, dan feel free kalau teman-teman Bapak Ibu ada pertanyaan ya, bisa nih sharingkan bersama kita di siang hari ini, bisa dituliskan di fitur Q&A. Nah, kita lanjut nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Ini ada study case, jadi Kak Bunga ini adalah sebuah karyawan di perusahaan swasta ya. Nah, jadi Kak Bunga ini punya tujuan ya, karena setiap hari itu supaya nggak macet telat ke kantor, Kak Bunga itu adalah rider ya, dalam arti suka naik motor untuk ke kantor, tapi motornya ini udah cukup tua ya, dan Kak Bunga ingin supaya produktivitasnya, mobilitasnya itu menunjang ya. Ini Kak Bunga ini pengen ganti motor ya. Nah, tentunya Kak Bunga mungkin untuk beli motor baru mungkin nggak cukup ya dari pendapatan per bulannya ya. Jadi oleh karena itu Kak Bunga ini pengen nih untuk punya passive income dari berinvestasi. Oleh karena itu Kak Bunga ini menyisihkan uangnya, dana dingin 1 juta tiap bulan untuk investasi saham ya. Target uang terkumpul ini minimal 18 juta ya. Nah, di mana sepeda motor ini untuk kebutuhan produktif ya, menunjang mobilitas untuk bekerja, dan ini investasinya bisa tercapai sebelum 31 Desember 2022. Ini maksud saya 31 Desember 2022 ya. Karena ini by historical yang sebelumnya terjadi ya. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman ya? Nah, jadi simulasinya adalah ini kita kasih contoh ya, misalnya membeli saham Bank Rakyat Indonesia nih ya. Nah, jadi ini hanya contoh aja nih Bapak Ibu ya, karena Bank Rakyat Indonesia ini familiar ya. Familiar di citra publik ya sebagai bank
Pokoknya bank rakyatnya Indonesia lah ya, bank rakyatnya masyarakat gitu ya. Nah, jadi asumsinya menyisikan 10-13% untuk modal investasi selama 12 bulan di tahun 2022 ya. Nah, disclaimer on-nya, ini ada dua ya. Jadi Kabunga ini cash tidak pernah dijual dan ini cashnya dijual tiap akhir bulan ya dari modal digulung. Oke, nah mungkin kita udah masuk 2.15 nih Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan, ini kita bisa nih ya sembari kita jelasin untuk study case-nya, kita juga open ya untuk misalnya ke sesi Q&A ya. Nah kalau belum, kita lanjutin lagi ya teman-teman dan Bapak Ibu ya untuk simulasi membeli sebuah saham. Ini contoh kita study case-nya Bank BRI. Nah jadi kalau kita hitung-hitung ya, mungkin case-nya itu tidak pernah dijual nih ya. Jadi setiap bulan itu nabung saham Bank BRI ini pokoknya sekitar 10-13% ya dari penghasilannya ya. Nah, ini hasilnya bisa membeli rata-rata 4-3 lot lah ya, sesuai dengan harga BBRI yang berjalan ya di bulan tersebut. Nah, jadi total saham akumulasi ini sampai Desember ini ada 40 lot saham Bank BRI ya. Dan total modalnya itu 17 juta dan juga ini dapat upside ya, upside return investasinya ini 11,3%. Nah, jadi nilai investasinya yang dulunya ini 17% ini tumbuh menjadi 19,8 juta persen. Nah, kemudian kita pilih nih banding-bandingnya. Kira-kira kalau kita misalnya di akhir bulan itu dijual, kemudian kita investasikan lagi, mana nih yang untung? Nah, jadi kalau kita lihat dengan asumsi ya tiap bulan akhir bulan itu dijual, kemudian modalnya ini digulung ya untuk investasi lagi. Nah, jadi secara matematisnya ini kalau kita akumulasikan nih teman-teman ya, nilai akhir di Desember 2022 returnnya menjadi 20,7 juta ya. Nah, tentunya kalau kita bandingkan ya, ini tipis-tipis tapi lebih tinggi nih ya, lebih tinggi kalau kita akhir bulan dijual, kemudian kita investasikan lagi ya. Jadi udah cuan di akhir bulan kita akumulasikan, nah kemudian kita beli lagi nih ya untuk diinvestasikan lagi nih ke Bank BRI contohnya ya. Nah jadi itulah contohnya nih teman-teman ya. Jadi mungkin tergantung perspektif ya teman-teman. Mungkin sukanya yang nabung saham atau mungkin ya kalau udah cuan itu kita jual dulu, baru nanti mungkin kalau ada koreksi dan sebagainya kita masuk lagi di harga mungkin bisa lihat yang harga yang lebih murah ya, supaya bisa memaksimalkan profit ataupun potensi cuan yang teman-teman Bapak Ibu peroleh. Jadi ini adalah semua si contoh. Jadi baik yang tidak pernah dijual ataupun dijual di akhir tahun, ini achieve ya modal ini minimal 18 juta ya. Ini yang sebelah kiri itu 19 juta achieve, yang ini lebih tinggi lagi 20 juta. Ini contoh nih Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa kok meraih apa yang kita inginkan ya. Misalnya Kabunga tadi bisa membantu ya mewujudkan beli motor baru ya dengan berinvestasi saham ya, yang total modalnya 7 juta ini dibantu ya sekitar 19 juta menjadi 19 juta, kemudian kalau mungkin yang return digulung ini menjadi 20 juta. Nah, tentunya ini bermanfaat banget ya dan membantu mewujudkan apa yang kita inginkan ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin punya tujuan yang masing-masing ya. Mungkin boleh juga nih di-sharing, oh saya ingin beli rumah gitu ya. Saya mungkin ingin beli mobil ataupun saya ingin jalan-jalan ya. Nah, itu dalam arti kita kembalikan ya ke tujuan masing-masing. Intinya adalah mindset-nya adalah untuk menjadi seseorang yang bisa bertumbuh ya Bapak Ibu, yang menjadi millennials yang sukses ya. Kita nggak perlu harus mengikuti tren yang FOMO ya, FOMO untuk ikut-ikutan yang mungkin yang nggak semuanya itu penting bagi kita. Tapi tentunya kalau kita tahu apa yang kita inginkan ya, apa yang kita saat ini titik kita mulai di mana ya, tentunya kita nggak akan risau tentang mungkin orang lain udah mencapai sebuah pencapaian yang tinggi dan sebagainya, karena kehidupan ini adalah bukan perlombaan untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih bagus ya, lebih tinggi, tapi adalah kita bisa mengukur diri kita dan bagaimana dari hal tersebut ini bisa
memberikan ya dorongan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nggak perlu iri dengan orang lain yang mungkin lebih tinggi, lebih kaya dari kita. Tapi tentunya kalau kita bisa ya mulai menjadi pribadi yang lebih baik ya dengan mulai berinvestasi, nah tentunya ini bisa menjadi sebuah titik yang positif ya supaya kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Dan mungkin kita sharing-sharing nih Bapak Ibu ya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Nah, bagi teman-teman dan Bapak Ibu mungkin kalau ada cerita sharing di siang hari ini silahkan aja nih ya. Bisa berbagi dengan kita. Dan kira-kira gimana nih teman-teman dan Bapak Ibu ya di tahun ini ya. Apakah sudah punya planning apa nih ya di akhir, mungkin di awal tahun ini ya. Mungkin misalnya nanti ada pertengahan tahun mungkin ingin liburan atau apa ya, kira-kira gimana nih tujuan teman-teman ya, baik yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kira-kira punya tujuan apa nih? Mungkin boleh di-sharing, dan mungkin kalau punya tujuan yang hampir sama, nah mungkin bisa saling menyemangati ya, supaya kita bisa sama-sama tercapai. Dan juga bagi Bapak Ibu yang join ya live di kelas pasti pada siang hari ini, nah di setiap slide ini ada barcode ya Bapak Ibu ya. Di barcode ini apa? Nah, di sini Bapak Ibu yang nanti mungkin belum jadi nasabah dari CGSMB ya, ingin mulai berinvestasi, mulai mewujudkan impian di masa depan ya dengan investasi saham, ini bisa nih. Tinggal scan barcode-nya di gadget masing-masing. Nah, langsung nanti teman-teman Bapak Ibu ini langsung bisa terdirect ya. Terdirect untuk bisa buka rekening saham secara online di CGSMB. Karena buka rekening saham di CGSMB itu sangat mudah banget ya. Dimanapun berada, hanya semudah di genggaman tangan ya. Jadi oleh karena itu, teman-teman yang belum nanti bisa mudah nih, tinggal scan aja ya barcode-nya. Jadi nggak usah perlu datang ke sini dan mungkin hal yang repot ya. Karena dimanapun, kapanpun, teman-teman bisa nih mulai untuk investasi saham ya. Oke, halo selamat siang. Nah, mungkin kita diskusi ya teman-teman dan Bapak Ibu ya. Mungkin di sini, oke. Nah mungkin di sini adalah Bapak Ibu mungkin biar lebih jelas ya. Dalam arti kebayang sebenarnya investasi saham itu sebuah hal yang apa? Dalam arti mungkin hanya orang-orang tertentu apa enggak sih? Dalam sebenarnya sih. Mungkin kalau kita refleksi ya kehidupan kita sehari-hari nih Bapak Ibu, sebenarnya saham itu adalah sebuah hal yang melekat dan dekat banget loh di kehidupan kita ya. Jadi supaya lebih kebayang nih ya. Jadi investasi saham itu layaknya seperti hal yang kita miliki ya. Misalnya mungkin kita koneksi online di siang hari ini ya. Misalnya kita kan punya pakai jaringan internet nih Bapak Ibu ya. Nah, saham juga ini relate ya dengan misalnya saham-saham yang punya bisnis telco, telekomunikasi ya. Misalnya mungkin saya pakai Telkomsel misalnya, ataupun mungkin pakai Indosat, ataupun Excel. Nah, saham-sahamnya itu juga dalam arti TBK ya, TBK yang bisa kita beli nih perusahaannya ya. Jadi bayangkan ya teman-teman ya, ketika perusahaan itu juga tumbuh ya, digunakan oleh orang, dan kita nggak hanya pakai produknya aja ya, kita bisa memiliki ya, tentunya kita punya kebanggaan sendiri, oh saya pelanggan setia provider ini ya, tapi dalam arti selain saya mengkonsumsi produknya ya, menggunakan produknya, saya juga punya loh bisnisnya ya, saya punya loh sahamnya ya. Tentunya itu menjadi kebanggaan kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Oh, saya pemilik bisnis ini nih, walaupun mungkin ya kalau di secara persentase 0,00 sekian ya share-nya, tapi tentunya itu menjadi kebanggaan kita sendiri ya. Jadi nggak hanya kita mengkonsumsi produknya, tapi kita juga punya nih sahamnya. Ataupun tadi kayak BBRI ya. Kita nggak hanya nabung aja di BBRI, tapi kita juga investasi ke perusahaannya. Kita menjadi pemilik dari saham BBRI. Ataupun tadi mie instan ya. Nah, produsen mie instan itu salah satunya ada ICBP ya. Nah, ICBP juga punya produk mie instannya sendiri ya. Nah, jadi selain kita makan konsumsi mie instan, kita juga bisa nih beli sahamnya ya. Dalam arti membeli sahamnya ICBP contohnya ya.
Jadi itu contoh nih Bapak Ibu ya. Contoh bahwa sebenarnya investasi saham itu adalah melekat banget ya di dalam arti melekat dengan kehidupan kita. Makanya apa yang kita sharingkan di siang hari ini adalah yuk jadikan investasi sebagai gaya hidup. Jadi nggak hanya mungkin uang kita digunakan untuk impulsif, konsumtif aja, tapi juga bisa punya value added ya, punya bargaining power, bisa menghasilkan passive income yang tentunya pasti bisa banyak manfaatnya adalah kalau kita punya passive income ya. Jadi kita nggak mengandalkan sepenuhnya dari gaji yang kita dapatkan setiap bulan. Kalau kita ingin sesuatu hal ya, kita nggak nunggu gajian ya, karena kita punya passive income ya bolehlah kita pakai ya, asal ya dari segi penggunaannya itu positif ya. Nah itu hal-hal yang sebenarnya itu penting ya Bapak Ibu untuk kita tanamkan ya sebagai growth mindset. Nah, jadi selain itu juga financial planning itu juga penting banget ya, bagian yang cukup krusial bagi kita, bagaimana kita mengelola cash flow-nya ya. Tadi kita sharing bahwa 50-30-20, kemudian budgeting-nya ya, jangan sampai over budget ya, belanja ya. Kemudian juga debt credit ya, kita mengelola utang kita ya, boleh utang dalam arti yang dalam koridor yang wajar, tapi nggak sampai yang melebihi kapasitas kita ya untuk memenuhi utangnya. Kemudian juga jangan lupa untuk investasi ya. Sama halnya kita bepergian nih Bapak Ibu ya, jadi pasti perlu planning ya. Misalnya pasti dari kita pernah merencanakan sebuah tour misalnya, perjalanan ya, pergi piknik ya. Pastinya sebelum jauh-jauh hari kita udah merencanakan ya, menyusun, kita misalnya berapa keluarga misalnya atau tim di kantor ataupun di sekolah dulu ya, kira-kira mau kemana nih ya, berapa orang ya, kapan nih tanggalnya nih, kira-kira butuh budget berapa, dan tentunya apa aja detail yang perlu diperlukan, kondisinya seperti apa ya. Sama halnya nih teman-teman ya, teman-teman punya tujuan finansial, kira-kira apa nih yang harus dilakukan, apa yang akan dicapai, bagaimana untuk mencapainya. Nah, itu harus dipikirkan ya, dalam arti di planningkan ya, dari segi teman-teman punya asset allocation ya, mempersiapkan nanti untuk pensiun dan sebagainya ya, kemudian juga mungkin punya rumah dan sebagainya ya, menggantikan income replacement kalau udah pensiun, dan juga mungkin yang udah punya anak ini juga ada perencanaan dana pendidikan ya, kemudian cash flow-nya, insuransi dan sebagainya. Tentunya ini perlu banget ya teman-teman ya untuk direncanakan. Nah, jadi supaya semuanya itu bisa tercapai ya teman-teman ya, kebutuhan tetap terpenuhi, masa depan juga aman ya, kemudian juga kalau ada hal-hal yang darurat kita bisa meng-covernya ya. Tentunya kita pasti senang banget ya bisa itu tercapai. Nah, semoga apa yang kita sharingkan nih teman-teman dan Bapak Ibu bisa memberi manfaat nih bagi kita, dan tentunya ya kita masih ada pertanyaan ya, dalam arti masih ada sesi Q&A nih Bapak Ibu ya. Mungkin jangan malu-malu untuk bertanya di siang hari ini ya. Dan tentunya kita ada sosial media. Sebentar, di mana ya sosial media ini, di paling akhir ya. Nah, di sini ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu belum ada pertanyaan dan mungkin nanti ya ingin tahu lebih lanjut tentang seputar investasi dan mungkin insight-insight terbaru apa yang saat ini tentunya penting untuk dicermati oleh investor. Nah, stay up to date ya bersama kita. Teman-teman bisa ikuti, follow seperti akun sosial media kita ada di Instagram, Twitter ya, podcast, TikTok, Facebook, YouTube, dan Telegram ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi tentang investasi dan saham, dan tentunya program-program yang menarik dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia ke depannya. Karena kita itu rutin banget nih Bapak Ibu ya, melakukan kelas edukasi baik umum maupun untuk nasabah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu udah jadi nasabah dari CGS CIMB, bisa ikut belajar bersama kita seru-seruan ya, baik mulai materi yang dasar hingga yang lebih advance ya. Nah, itu gratis untuk nasabah tercinta. Karena itu Bapak Ibu jangan ketinggalan ya untuk daftar menjadi nasabah dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia, dan juga jangan lupa ajak ya teman-temannya, keluarganya, kerabatnya, orang-orang terkasih untuk sama-sama nih ya
untuk berinvestasi ya, tanpa FOMO dan jadikan investasi itu menjadi gaya hidup masa kini. Nah, mungkin sekian dari saya ya. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, mungkin untuk sesi pertama ya, saya menutup untuk sesi kali ini. Nah, nanti jangan kemana-mana ada Bapak Ibu ya. Karena di sesi kedua ada materi yang seru banget tentang online trading. Nah, dibawakan oleh rekan saya, Wisnu Hadi Kumara. Dan tentunya apa yang tadi saya sampaikan ya, apa yang saya sharingkan ke teman-teman itu adalah tadi kita bahas tentang saham dan contoh-contohnya itu adalah bersifat disclaimer on ya. Tentunya dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi kita kembalikan kepada teman-teman sebagai investor. Nah, pas banget nih ya 2.30 dan akhir kata. Terima kasih nih teman-teman Bapak Ibu ya udah menyimak di sesi 1 dan mungkin stay tune terus ya, sampai jumpa di mungkin program-program berikutnya bersama CJCMB Sekuritas Indonesia dan berikutnya saya kembalikan lagi nih ke Wisnu untuk materi selanjutnya. Thank you teman-teman. Oke, thank you Mas Haji udah membawakan materi pada siang hari ini. Dan mungkin kita langsung saja Bapak Ibu untuk mengedukasi atau mempelajari cara menggunakan aplikasi dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Mohon izin saya screen Bapak Ibu untuk kita login ya. Oke, saya izin saya screen dulu. Oke, di sini tertampil kita akan mengedukasi dari sisi web ya Bapak Ibu. Jadi caranya gampang banget, Bapak Ibu bisa langsung kunjungi di iTrade.cgsmb.co.id. Nah, ini untuk aplikasi terbaru ya. Jadi kita masukkan saja passwordnya, lalu klik login. Oke, di sini Bapak Ibu, ini adalah web versi terbaru dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Dan kita mungkin akan menampilkan fitur-fitur yang ada di aplikasi terbaru seperti itu. Misalnya di sini kita lihat, kita ada 4 order book ya Bapak Ibu, 4 order book beserta running trade yang sedang berjalan. Nah, ini adalah running trade adalah aksi dari investor telah melakukan pembelian atau sudah made. Contohnya di sini ada beberapa saham ya, ada yang melakukan aksi buy, ada melakukan aksi sell, bahkan terlihat dari change-nya, price-nya, lot-nya, atau sahamnya dan jamnya itu bergerak secara real time. Makanya ini saking cepatnya bahwasanya banyak yang terjadi atau aksi jual beli yang dilakukan oleh investor. Itu untuk running trade. Nah, 4 order book ini mungkin saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi yang pertama ini adalah kode brokernya, ada BBRI. Lalu di sini juga ada harga list price-nya. Kita lihat BBRI sekarang di 4.780 harga terakhirnya. Dan ada change-nya Bapak Ibu dalam bentuk persenannya bahwa saya BBRI sudah naik sekitar 0,42%. Tadi sempat naik dikit ya, seperti itu. Lalu ada base bid dan base offer. Ini adalah harga terbaik dari bid maupun dari offer, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini banyak yang melakukan pembelian dari bid maupun offer. Nah, kalau kita lihat di sini tertampil dari open di harga 4.750, harga penutup di 4.800, harga tertingginya dalam BBRI pada hari ini tertinggalnya di 4.800, harga terendahnya 4.780, berarti tidak pernah tadi di harga terendahnya ya di 4.780. Lalu preview close-nya, ini harga yang kemarin Bapak Ibu, harga di hari Jumat di 4.760. Nah, kalau kita lihat di sini yang kita jelaskan adalah ada lot, bid, dan offer, ada lotnya juga, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat, ada antrian sebesar 36.000, itu adalah antrian orang yang sedang mengantri untuk membeli, seperti itu ya. Nah, kalau ada yang bertambah, berarti semakin banyak orang yang mengantri di harga tersebut. Tetapi kalau misalnya berkurang, berarti ada investor yang punya saham BBRI dan dia mau langsung jual atau langsung match di harga bid tersebut. Di sini ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini di Forex sama saja, ini adalah antrian untuk melakukan penjualan. Nah, ini tadi kita lihat ya, sempat berkurang tadi di 67. Nah, berarti ada yang melakukan pembelian di harga 4.750. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dibalik saja, kalau di bid itu berkurang, berarti ada yang membeli harga tersebut di harga bid. Kalau di offer misalnya berkurang juga atau bertambah, kalau berkurang,
itu berarti ada investor yang membeli di harga tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat di sini sudah tampil semua ya, persis dengan di aplikasi lama. Mungkin yang join pada siang hari ini sudah tidak asing lagi dengan aplikasi terbaru seperti itu. Nah, ini adalah 4 order book ya, seperti itu. Dan di sini composite pergerakan dari IHSG sedang naik ya Bapak Ibu di 0, tadi sampai 0,10% dan ini pergerakannya. Dan di sini menampilkan dari sisi volume, value, dan frekuensi Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat transaksi value-nya itu sebesar 5T ya kurang lebih. Ya, 5T kurang lebih, dan di sini ada volumenya, ada frekuensi, dan di sini juga ada saham yang ada transaksi, saham yang melakukan kenaikan atau penurunan saham ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini persentasenya. Nah, seperti itu di sini tertampil semua, dan di sini ada one stop trading, kita langsung ke all stock ya. Nah, all stock ini menampilkan semua saham yang ada di web ya, seperti itu ya, atau ada di market. Nah, kalau kita lihat di sini ada last trade, last quantity-nya, bid loss-nya. Nah, di sini tertampil semua. Bahkan cash map-nya itu juga tertampil, Bapak Ibu. Nah, di sini dalam bentuk persentase untuk melihat net buy atau net sell dari saham tersebut. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, ini kita lihat dari net buy dan net sell-nya. Seperti itu ya. Di sini ada cash map-nya, bahwasanya 52% telah melakukan net buy. Seperti itu. Lalu di bawahnya di sini ada saham yang lain, ada Laju, IATA, Goto. Nah, kalau Goto ini ada notasi khususnya Bapak Ibu ya. Nah, kita cek di sini di lonceng. Lalu di sini ada spesial notasinya, bahwasannya saham tersebut sedang dikenakan notasi khusus, yaitu mempunyai multiple voting right share. Jadi kalau misalnya yang saya artikan adalah satu lembar saham mempunyai 2 hak suara, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk spesial notasi dari saham Goto. Dan spesial notasi itu sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek aja di bursa, di website bursa seperti itu. Dan kita sebenarnya sudah mengirimkan newsletternya itu di bulan Juli ya. Nanti kita juga akan informasikan atau kita akan ngeblas lagi ke Bapak Ibu untuk mengingatkan notasi khusus seperti itu. Garuda juga ada notasi khususnya seperti itu ya. Ada kode berapa nih? Ada B, E, X. Nah, ini adalah spesial notifikasi dari saham Garuda seperti itu. Lalu di sininya juga ada global market summary ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menampilkan dari indeks luar juga seperti itu. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan data-data ini secara gratis di CGS yang Sekuritas Indonesia. Jadi tidak ada berbayar untuk dari data market atau data informasi dari CGS dari aplikasi kami seperti itu. Lalu di sini juga ada heat map ya. Ini menampilkan dari heat map per sektornya dari sisi value, change-nya seperti itu. Ini menampilkan dari per sektornya. Nah, kalau kita lihat sektor teknologi di sini ada saham Goto ya yang cukup besar seperti itu. Lalu kita bisa memfilter misalnya ini dari market cap atau dari volume, itu juga langsung berubah seperti itu ya. Ini biasanya dipakai ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi lama ya. Jadi Bapak Ibu pasti pernah menggunakan atau pernah melihat dari aplikasi yang lama seperti itu. Nah, kita bergeser di trade lalu di one stop trading. Nah, menampilkan dari main watch yang secara singkat. Lalu di sini ada portofolio dan di sini ada new order atau order list seperti itu ya. Nah, kita coba order ya Bapak Ibu. Kita misalnya ingin menjual saham, kebetulan saya ada saham PNBS. Misalnya di sini saya mau jual saham PNBS. Oke, saya punya satu lot ya Bapak Ibu. Coba saya transaksikan. Ini kita ganti opsinya menjadi jual. Kita langsung share aja. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ingin menjual dan langsung match seperti itu ya, kita bisa langsung dihajar kanan atau di harga 64. Coba kita ngantri di harga 65 ya. Nah, ini nanti akan mendapatkan PIN Bapak Ibu, nanti langsung konfirmasi dari sini. Nah, statusnya menjadi open ya. Karena kita ngantri di harga 65, pasti lebih tinggi daripada harga bid dong Bapak Ibu, karena harganya harga offer, semakin tinggi semakin ini ya, semakin mengantri seperti itu kan. Di sini banyak yang mengantri di harga 67 bahkan sampai di harga 69. Nah, beda cerita kalau kita bisa merubah. Kita statusnya masih open ya. Jadi kita coba unmanned, kita rubah harganya misalnya menjadi 64. Nah,
kita coba di harga bid, kita unman, konfirmasi order. Nah, statusnya menjadi match Bapak Ibu. Karena di sini pasti lotnya berkurang, satu lotnya. Karena tadi kita sudah melakukan penjualan atau kita ingin ingin bertransaksi antara pembeli dan penjual di harga bid seperti itu. Maka transaksinya match dan nunggu settle di T+2 seperti itu. Nah, itu untuk melakukan penjualan ya. Dan di sini misalnya kita ingin melakukan beli saham Bumi ya, misalnya. Ini sebagai contoh aja. Coba kita masukkan lotnya, lalu di harga 125 ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa meng-cancel selama statusnya masih open. Seperti itu ya. Oh, sorry. Oke, Bumi Power sudah habis ya. Coba saya cek dulu. Apakah dananya tidak mencukupi? Oke. Oh, ada hutang sebesar 8.000 ya, seperti itu. Nah, kita misalnya mau ngantri saham apa ya? Misalnya saya mau jual PNBS lagi, coba kita jual ya. Atau zinc aja, coba kita jual zinc. Oh, di zinc nggak ada bidnya Bapak Ibu, jadi kita nggak bisa transaksi. Ya udah kita jual saham Bumi aja 5 ya, sebesar 5 lot. Nah, kita coba di harga 128, seperti itu ya. Coba kita antri. Oke, statusnya open ya Bapak Ibu ya. Dan kita bisa meng-cancel, caranya mudah banget, tinggal klik withdraw di sini, lalu withdraw, lalu konfirmasi order. Nah, statusnya withdraw seperti itu. Tapi kalau misalnya saya input lagi di harga 126, saya ingin menjual, maka statusnya match Bapak Ibu. Jadi harusnya dana saya mencukupi untuk melakukan pembelian. Nah, dana saya masih ada 53.000 ya Bapak Ibu. Tetapi available balance-nya itu belum update karena ini akan terupdate ketika transaksi kita sudah settle Bapak Ibu. Nah, ini harus diperhatikan nih. Jadi kalau current balance ini adalah dana yang real time ketika kita melakukan aksi beli atau jual, itu langsung terupdate current balance-nya. Tetapi kalau available cash balance, ini update-nya ketika transaksi kita sudah T+2. Nanti kalau sudah terupdate, available cash balance dengan current balance itu akan sama untuk dari sisi value-nya, seperti itu. Nah, misalnya saya ingin beli Bumi lagi ya. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu, bukan sebagai rekomendasi. Nah, pasti ini current balance-nya akan langsung terupdate. Misalnya kita beli dari harga 127. Coba kita cek. Nah, tadi 53, sekarang 41.000 ya, dan available balance-nya itu, available cash balance-nya tetap sama. Nah, jadi yang real time itu adalah yang ini Bapak Ibu. Nah, ini akan terupdate ketika transaksinya sudah settle. Dan kita menampilkan dari sisi value semuanya Bapak Ibu ya, dari hasil lakukan sell maupun buy, ini terlihat semua Bapak Ibu. Nah, ini adalah aksi pembelian kita seperti itu ya. Dan di sini juga ada dari sisi open buy dan open sell, itu juga tertampil juga ketika transaksi kita masih open. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih. Nah, coba kita balik lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk dari pasang order jadi cukup mudah dan gampang. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan aksi pembelian di MarketWatch di sini, atau di One Stop Trading seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk melihat historinya atau saham yang kita pengen cari untuk melakukan pembelian atau penjualannya bisa di order search di sini ya. Misalnya kita mau lihat transaksi kita yang lampau seperti itu. Misalnya saya mau lihat di bulan November seperti itu ya. Kita bisa memfilter dari November sampai tanggal hari ini seperti itu. Itu akan tertampil juga. Dan kita bergeser di sini aja. Itu langsung terlihat order date-nya dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 2 November seperti itu Bapak Ibu. Jadi tertampil semua. Nah, di sini untuk di order search ya bisa melihat transaksi kita yang lampau seperti itu. Nah, itu untuk di order search. Lalu di sini ada order history juga. Nah, ini menampilkan dari saham-saham atau rekapan transaksi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat secara keseluruhan transaksi yang ada di akun Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini juga ada full quote yang menampilkan dari detailnya ya. Di sini ada kayak saham Goto, dari chartnya, DP price-nya, DP order-nya, running trade-nya. Nah, running trade ini yang keluar adalah saham Goto saja Bapak Ibu. Nah, bedanya dengan di Market Info yang tadi bergerak secara real time atau banyak,
itu semua saham ya. Tetapi kalau misalnya kita mau terperinci lagi, itu saham Goto aja. Nah, ini nih. Nah, ini cuma saham Goto aja yang sedang bergerak, Bapak Ibu. Tuh, terakhir jam 14.44 ya. Seperti itu. Di harga 164, di harga 109 dengan jumlah lot 164. Nah, ini aksinya adalah buy seperti itu. Nah, ini untuk saham Gotonya saja Bapak Ibu, tidak ada saham yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin lihat saham yang lain, misalnya BBRI gitu ya. Nah, tinggal diklik aja, lalu nanti menampilkan seperti ini. Nanti ada running chart untuk saham BBRI saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini ya, harganya sesuai. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk di menu full quote untuk melihat. Lalu apa namanya? Di sini ada company profile. Di sini menampilkan dari company siapa namanya? Si emiten, kita lihat. Di sini ada market cap-nya dan list share-nya. Lalu di sini ada manajemen dan owner. Itu menampilkan semua ya Bapak Ibu ya. Jadi dari informasi semua emiten ada terlampir di sini. Lalu ada laporan keuangan Bapak Ibu. Jadi kita bisa menampilkan laporan keuangan untuk Bapak Ibu menggunakan secara fundamental. Lalu ada top stock untuk menampilkan dari pergerakan saham dari top gainers maupun top loser, activity dari lots, frekuensi maupun value. Ini tertampir semua Bapak Ibu. Jadi bisa melihat ya, kalau di sini ada NJIA itu paling tinggi pergerakannya, persentasenya, kenaikannya seperti itu. Dan ada top loser juga, ini ada saham MIDI yang cukup dalam untuk penurunannya seperti itu ya. Nah, di sini juga ada dari pergerakan dari lotnya, saham Goto yang paling banyak untuk bertransaksi dari sisi lotnya. Frekuensi itu ada PTMP dan dari duit atau dana atau value itu ada saham BBCA. Nah, ini akan terupdate Bapak Ibu di top stock seperti itu ya. Lalu di sini ada client info untuk menampilkan seperti account summary, portfolio, withdraw history. Ini juga sangat gampang. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana. Nah, acuannya adalah available cash balance ini ya, ada available balance ini untuk melakukan penarikan dana seperti itu. Lalu di sini ada news, ini menampilkan berita-berita dan bahkan chart ya Bapak Ibu. Ini bisa melihat pergerakan chart atau saham secara signifikan. Kita bisa atur saja, ini saya melihat dari 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan sampai maksimum pergerakan dari saham BBRI ya. Nah, kita lihat di sini cukup signifikan kenaikannya Bapak Ibu. Saya menggunakan indikator MA ya, coba saya close saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk pergerakan maksimum dari saham BBRI dan kita lihat di sini pergerakannya cukup menarik. Ini bersifat uptrend ya Bapak Ibu ya. Karena di sini saya masih ada bekas memasang garis supportnya. Di sini pergerakannya uptrend. Coba kalau kita untuk lihat jangka panjang, kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini bergerakan secara uptrend Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita coba copy di sini, atau kita coba pasang garis baru ya. Sebentar, coba kita pasang garis baru. Sorry, ini udah ada garisnya ya. Coba saya pendekin. Bentar, ini terlalu panjang sih. Coba kita hapus dulu. Coba. Oke, coba kita pakai garis ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, pergerakan sahamnya itu uptrend Bapak Ibu untuk saham BBRI ya. Jadi cukup menarik juga dan kita bisa memasang garis supportnya. Misalnya ketika bertransaksi, ini yang harus diperhatikan oleh investor adalah kita harus pasang untuk resistennya. Nah, kita pasang di sini. Nah, sudah pernah nyentuh 3 kali Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, itu adalah batas untuk resistennya. Tapi kalau misalnya sudah melebihi dari resisten, biasanya itu akan berlanjut kenaikannya. Seperti itu biasanya Bapak Ibu untuk analisa standarnya dari teknikal ya. Jadi kalau misalnya untuk menjaga loss Bapak Ibu atau stop loss, untuk menjaga ininya ya, kerugian, untuk menjaga kerugian Bapak Ibu bisa memasang dari
garis supportnya ya, untuk meminimalisir dari kerugian Bapak Ibu saat berinvestasi dari sisi teknikal seperti itu. Nah, itu untuk gambar sedikit ya, untuk chart ya. Kita ada saham BBRI yang cukup signifikan pergerakannya. Kalau kita lihat di sini trennya adalah uptrend. Mungkin kalau misalnya kita lihat BBCA, salah satunya kita lihat pergerakan ya. BBCA cukup signifikan kenaikannya Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Nah, dia kalau misalnya saya pasang di sini untuk pasang garis resistennya. Bagi contoh seperti ini. Nah, coba saya pasang di sini. Jadi kalau misalnya dia berlanjut, itu biasanya dia akan naik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya seperti itu gambarannya, dan saya memasang kalau misalnya support di sini. Nah, seperti itu untuk meminimalisir dari kerugian. Jadi Bapak Ibu bisa memasang dari support atau resistance tergantung dari Bapak Ibu seperti itu. Dan biasanya di sini kelas pasti Bapak Ibu untuk yang sudah jadi nasabah kita sudah sediakan juga ya. Nanti dibahas oleh Mas Haji, Bu Fani dan Mas Kevin ya. Biasanya dia akan membahas dari sisi fundamental dan teknikal yang cocok banget buat Bapak Ibu sebagai gambaran sebelum berinvestasi bersama kami, dan nanti kita akan ajarkan Bapak Ibu sampai bisa untuk menganalisa sendiri seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, dan di sini ada fitur terbaru menggunakan dua tema, ada tema light dan dark, bisa di sini ya. Nah, itu tersedia juga di aplikasi terbaru seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menghadiri di kelas pasti paham investasi bersama 3 SMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa Bapak Ibu di kelas pasti selanjutnya, dan tetap semangat berinvestasi bersama 3 SMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa Bapak Ibu di kelas pasti selanjutnya, dan thank you sudah menghadiri, menyempatkan waktu untuk mengikuti edukasi. Terima kasih Bapak Ibu.